Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dualitas dalam program linear. Nah, apa yang dimaksud dualitas dalam program linear? Konsep dualitas yang pertama yaitu setiap masalah linear programming atau LP itu linear programming ya, mempunyai satu program linear terkait yaitu dual. Nah, yang dimaksud dualitas itu ini. Jadi setiap masalah program linear itu selalu mempunyai satu program linear yang terkait, yaitu namanya dual. Nah, program linear yang aslinya yaitu di sini disebut primal ya. Yang aslinya disebut primal, yang tadi terkaitnya yaitu dual ya. Terus yang ketiga, nilai optimal model primal itu sama ya dengan optimal model dual. Yang keempat, untuk mentransformasikan atau untuk mengubah ya masalah primal menjadi masalah dual, yaitu masalah primalnya harus berbentuk standar. Jadi kalau kita mau membentuk dual dari sebuah primal, nah primal itu primalnya harus berbentuk standar terlebih dahulu, baru bisa dicari dualnya. Nah, untuk yang kelima, bentuk standar maksimasi untuk fungsi kendala ya. Jadi standar atau tidak standarnya kita lihat dari fungsi kendalanya. Nah, untuk maksimal yaitu fungsi kendalanya lebih kecil sama dengan, nah sebaliknya untuk minimal yaitu lebih besar sama dengan. Dan seterusnya, bentuk standar primal dual yaitu nilai ruas kanan boleh ya, boleh bernilai negatif atau kurang dari 0 ya. Yang terakhir, pada penyelesaian dengan metode simplex, jadi jika diselesaikan dengan metode simplex, bentuk baku yang akan dicari penyelesaiannya harus bentuk standar ya. Jadi harus kembali lagi ke bentuk standar metode simplex, yaitu ruas kanannya harus bernilai positif atau lebih besar sama dengan 0. Nah, hubungan antara model primal dan model dual kita bisa lihat di sini. Yang sebelah kiri itu primal, sebelah kanan dual. Jadi kalau di primal program linearnya maksimasi, berarti di dual kebalikannya minimasi ya, fungsi kendalanya lebih kecil sama dengan, sedangkan di sini lebih besar sama dengan. Begitu pula kalau primalnya minimasi, berarti dualnya menjadi maksimasi ya. Nah, kalau di sini nilai ruas kanan, kalau di primalnya nilai ruas kanan, nah kalau di dualnya menjadi koefisien fungsi tujuan ya. Kalau di primalnya koefisien fungsi tujuan, berarti di dualnya menjadi ruas kanan, jadi dibolak-balik ya. Terus, matrik koefisien fungsi kendala jika ditransposkan maka akan menjadi koefisien fungsi kendala. Jadi kalau fungsi kendala dibuat matrik terus ditransposkan di dual akan menjadi koefisien fungsi kendala. Nah, selanjutnya fungsi kendala ke I sama dengan, jadi fungsi kendalanya ada yang berbentuk sama dengan, maka variabel xi-nya tidak terbatas tanda ya. Bisa sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil ya. Kalau fungsi kendalanya ada yang sama dengan, begitu pula sebaliknya ya. Kalau di primalnya tidak terbatas tanda, berarti dualnya itu menjadi sama dengan. Contoh satu nih. Nah, di sini ada dua buah persamaan program linear. Yang di sini bentuk primal yang standar ya, primal yang standar, jadi tandanya sudah standar. Yang sebelah kanan itu bentuk dualnya. Nah, kita lihat perbedaannya menurut tadi yang di tabel ya. Jadi kalau di primal Z max, berarti kalau di dualnya Z min. Nah, seperti itu ya. Kalau di sini ruas kanan, mana ruas kanan? Nah, ini ruas kanan 6, 8. Nah, di sini jadi koefisien fungsi tujuan. Nah, ini fungsi tujuan kan, ini fungsi tujuan. Nah, ini fungsi kendala, yang ini fungsi kendala. Ini fungsi kendala, ini fungsi tujuan. Nah, jika di sini ruas kanannya di primal 68 akan menjadi koefisien fungsi tujuan di 2. Ini kan 68. Tuh jadi di sini 68. Oke. Nah, selanjutnya koefisien fungsi tujuan primal. Nah, koefisien fungsi tujuan primal ini kan, nah 3, 5, 4 akan menjadi ruas kanan dual. Mana ruas kanan dual? Nah, ini 3, 5, 4. Oke. Dan selanjutnya koefisien fungsi kendala.
dimatrikan. Nah, kita bentuk dulu fungsi kendalanya di dalam bentuk matrik. Ini kan koefisiennya 2, min 1, 3. Kita tulis dulu di sini. 2, min 1, 3. Yang sini 1, ini 2, ini 4. Jika ditransposkan, transpos itu ya, transpos yaitu mungkin kalian sudah dipelajari di dalam matematik, yaitu merubah baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris ya, ini sama aja. Nah, ini baris kita rubah menjadi kolom, berarti ini jika ditransposkan jadi 2, min 1, 3 ya. Ini asalnya baris kan, ini juga baris, jadi kolom ke bawah 1, 2, 4. Nah ya, jika koefisien fungsi kendala pada primal kita bentuk matrik dan ditransposkan, maka akan menjadi ini koefisien fungsi kendala ya. Ini fungsi kendala kan, di sini ditransposkan, maka akan menjadi sini kan 2 negatif 1 3 1 2 4. Oke, asalnya di sini 2 min 1 3 1 2 4, jadi sebelah sini ya. Asalnya fungsi kendalanya 2 baris menjadi 3 baris di sini ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya, nah, bagaimana jika bentuk primalnya tidak standar ya? Tadi kan bentuk primalnya standar, jadi gampang untuk mencari dualnya. Jika tidak standar itu penyebabnya itu fungsi kendalanya harus kita ubah, karena standar dan tidak standarnya primal itu dilihat dari fungsi kendala ya. Nah, bentuk standarnya kan seperti ini. Bentuk standarnya kalau Z max itu lebih kecil sama dengan dan atau sama dengan ya. Z min lebih besar sama dengan atau sama dengan ya, untuk bentuk standarnya. Nah, sedangkan bentuk tidak standarnya ini kebalikannya. Nah, berarti ini kita harus rubah dulu ke dalam bentuk ini ya. Untuk yang Z min harus dirubah dulu ke dalam bentuk sini. Oke. Nah, contoh nomor 2, misalkan ada primal sini, kita akan mencari nilai dualnya, tapi periksa dulu ya fungsi kendalanya apakah udah standar apa belum. Nah, di sini ada 2 yang belum standar ya, karena ini Z-max berarti harus lebih kecil sama dengan, sedangkan ini lebih besar sama dengan. Nah, bagaimana untuk merubah tanda ini? Nah, untuk merubah tanda di pertidaksamaan, ini kan pertidaksamaan, yaitu kita harus mengkalikan dengan negatif ya. Kita kalikan 2 ini dengan negatif 1. Nah ya, ini jadi negatif, ini jadi negatif, 5-nya juga jadi negatif, ini negatif jadi positif, ini positif jadi negatif. Nah, ini juga di negatif, berarti kalau udah dikalikan negatif, tandanya juga berubah kebalikannya, asalnya lebih besar sama dengan jadi lebih kecil sama dengan. Nah, sudah seperti itu. Sama caranya dengan tadi ya, dengan contoh yang pertama ya. Ini kan 5, 3, 8. Jadi pakai yang ini, min 5, min 3, min 8. Jadi ke sini kan. Min 5, min 3, 8. Nah, terus jika ini ditransposkan, kita ubah dulu di sini ya. Yang ini ya. Maaf, yang ini berarti min 1 ya. Ini min 2. Terus ini 1, ini min 5, terus 4, 7. Nah, kita rubah baris jadi kolom atau kebalikannya boleh. Baris jadi kolom, berarti min 1, min 2. Ini 1, min 5, terus 4, 7. Oh kan? Jadi asalnya 3 baris menjadi 2 baris. Tadi yang 2 baris jadi 3 baris. Seperti itu ya. Masukkan ke sini, min 1, 1, 4, min 2, min 5, 7. Nah, terus 5, 6 didapat dari sini. Nah, 5 dan 6 dapat dari sini, 5, 6 gitu ya. Nah, ininya juga harus kita rubah nih, karena ini asalnya kan X, dualnya boleh Y, boleh variabel apapun ya. Ini supaya dekat kita X, ini Y. Nah, lihat, karena ini menjadi 3 variabel, ini juga harus
keterangan variabelnya harus menjadi 3 ya, Y1, Y2 dan Y3 ya, tandanya lebih besar sama dengan 0, jadi harus positif ya variabelnya, seperti itu. Nah, untuk contoh nomor 3, ini Z max X1 tambah X2 X2 tambah X3. Nah, kita periksa di sini karena ini maksimal, kita cari maksimal itu kan bentuk standarnya lebih kecil sama dengan atau sama dengan. Berarti yang beda hanya ini ya, ini lebih besar sama dengan. Nah, ini tidak usah dirubah karena ini termasuk bentuk yang standar ya. Kita rubah berarti kalikan negatif ya. Sudah seperti itu. Caranya hampir sama dengan yang kemarin. Maaf, yang tadi ya. Hampir sama dengan tadi. Nah, bedanya di sini, lihat, di sini kan ada sama dengan 0, sama dengan 1, maaf, sama dengan 1. Nah, untuk variabelnya kan di sini ada di fungsi kendala ketiga ya, fungsi kendala ketiga. Maka di sini di variabel yang ketiga Y3 ya, ini kan fungsi kendalanya ketiga 1 2 3. Maka di sini di dalam variabel ketiga atau batasan variabel ketiga di sini Y3 berarti ya, itu nilainya tidak terbatas, jadi tandanya bisa positif atau negatif. Nah, kalau Y1 dan Y2 itu positif nilainya, Y3 itu tidak terbatas karena di sini fungsi kendalanya itu berbentuk sama dengan ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan menyelesaikan atau membuat solusi pada primal dan dual. Bentuk primalnya seperti ini, bentuk dualnya. Nah, ini adalah penyelesaian dari bentuk primal menggunakan metode simplex yang sudah optimal ya, yang sudah beres ya. Ini 1 kali optimasi ya. Nah, ini juga ini menggunakan metode simplex juga sama. Ini 2 kali optimasi ya. Ini hasilnya, ini hasil yang sudah optimal ya. Ini hasil yang sudah optimal ya. Nah, kita akan membandingkan hasil dari bentuk primal dengan bentuk dual ya. Di sini kan, nah di sini udah ditandai dengan warna. Nah, maksudnya apa? Kita mencocokkan ya. Jadi kalau nanti kita ditanya bentuk dualnya, jadi kita tidak perlu lagi menyelesaikan bentuk dual kalau bentuk primalnya sudah ada hasilnya ya. Jadi hasil primal dan dual itu hampir sama, cuman beda posisinya. Misalkan ini X1 kan nilainya 3,4. Nah, X1 di primal itu menjadi S1 ya, S1 di dual itu kan 3,4 sama. Oke. Di sini X2. Berarti di sini S2. Nah, Pak, kok ini negatif? Nah, ini sebenarnya positif kalau di dalam nilai ini ya. Ini sebenarnya positif ya. Tinggal dicocokkan saja. Nah, gitu. S1 berarti di sini jadi Y1. Tuh nilainya sama. S1 itu 5,2. Di sini Y1 5,2. Dan S2 1,6. Ini juga 1,6. Ya, Y2 tuh kan. Nah, nilai maksimalnya itu sama ya. Ini maksimalnya 76. Ini minimalnya 76. Tadi kan dari penjelasan pertama nilai maksimal dual dan primal itu akan sama. Ini maksimalnya 76, ini minimalnya 76 ya. Minimal itu termasuk maksimal tapi ditanyanya minimalnya ya. Oke. Selanjutnya, nah kita rangkum ya dari 2 ini. Jadi Z max di primal itu 76 sama dengan Z min 76 di dual. X3, X2 dan X2 di dalam baris. Ini di dalam baris nih, di dalam baris. Dalam basis, maaf, di dalam basis. Nah, sedangkan ini jadi di luar basis, asalnya dalam basis menjadi di luar basis. Nah, sedangkan ini X1 S1 S1 dan S2, X1 S1 S2 ini di sini, ini di luar basis. Nah, ini malahan jadi di dalam basis tadi yang angkanya sama. Ya, kebalikannya. Nah, nilai X2 sama dengan 3 dan X3 sama dengan 4. Nah, di sini S2-nya min 3 dan S3-nya min 4.
Nah, ini sudah dikurangi. Ya, artinya ini nilainya positif. Negatif itu karena sudah dikurangi ya. Nah, ini juga sama nilainya. Jadi intinya jika ada pertanyaan soal untuk mencari penyelesaian dari dual, sedangkan primalnya sudah kita ketahui penyelesaiannya, jadi kita tinggal menyesuaikan koefisien mana saja yang sesuai dengan koefisien yang ada di dual ya. Nah, untuk kuis yang pertama ini minggu kemarin, jadi kuisnya boleh kita ulang lagi karena Bapak periksa itu masih banyak yang keliru. Sedangkan sekarang sudah dijelaskan kembali dalam bentuk video, jadi kalian bisa ulang-ulang lagi kalau tidak paham. Jadi di sini kuisnya yang pertama itu tentukan dual dari program linear tersebut. Sekarang di sini kan, di sini sudah disediakan bentuk primal, ini primal nih. Nah, di sini tabel penyelesaiannya yang sudah optimum ya. Ini tabel penyelesaian yang sudah optimal dari primal ini. Nah, pertanyaannya itu tentukan dual dari program tersebut. Jadi ini tinggal kalian mencari dualnya, bentuk dualnya tadi ya. Caranya ada beberapa langkah. Yang kedua, tuliskan solusi atau hasil dari tabel optimum di bawah ini. Jadi X1-nya berapa? Di sini kan X1, X2 berapa ya, terus Z maknanya berapa, cuma segitu aja ya. Terus tanpa menyelesaikan dualnya, tentukan solusi dari dual tersebut. Nah, tadi yang tabel 2 tadi, kalau di sini X1 berarti di sana jadi Y1 gitu kan, seperti itu. Kalau X1 jadi S1, Y1 jadi Y1. Oke, seperti itu ya. Jadi Bapak ulang lagi. Yang pertama kalian tentukan dualnya persamaan ini. Yang kedua ini kan hasil dari primal ini yang tabel ini, jadi tentukan X1 nya berapa, X2 nya berapa, S1 nya berapa, terus maksimalnya berapa gitu ya. Terus yang ketiga, tanpa menyelesaikan dualnya, jadi tidak perlu dibuat tabel lagi. Nanti kan dari soal pertama didapat dualnya. Nah, tentukan nilainya menggunakan tabel optimum ini ya, optimum primal ini ya. Demikian penjelasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang paham boleh ditanyakan di GCR atau langsung di grup WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.